Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Dian di Cirebon. Mbak Dian menceritakan peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2006. Pada saat itu Mbak Dian sama suami, namanya Mas Iman. Ini ceritanya lagi liburan. Mereka baru menikah, belum memiliki anak. Liburan ke daerah Solo sana. Ya iseng-iseng begitu ya waktu itu. Mas, aku pengen jalan-jalan. Kamu mau kemana? Aku pengen ke daerah Jawa, Jawa Tengah sana, katanya begitu. Gak tahu, tiba-tiba Mbak Dian itu kepengin yang namanya apa ya? Datang ke suatu tempat yang secara budaya itu masih kuat di daerah tersebut. Ya, kalau dipikir-pikir daerah Cirebon itu masih kuat ya. Terus terutama daerah Jogja atau Solo itu juga masih kuat gitu Jawanya. Nah, kepengin banget Mbak Dian, Mas aku tuh pengen ke Solo katanya. Aku belum pernah ke sana, kata si Mbak Dian. Ya sudah, kalau kayak gitu kamu mau kapan? Ya nanti Mas kita ngambil cuti dulu. Nah setelah janjian itu kapan, Mbak Dian masih kerja, suaminya juga masih kerja, akhirnya ketemulah hari gitu ya. Kebetulan dapat 3 hari plus ada ngambil cutinya. Akhirnya di hari tersebut berangkatlah mereka berdua naik mobil menuju ke Solo sana. Tidak diceritakan perjalanannya seperti apa, yang jelas perjalanan itu lancar mulus kayak gitu. Sampai singkat cerita, mereka pun tiba di Solo sana. Menginap di sebuah hotel yang katanya nyaman di situ, itu enak gitu. Dan begitu masuk ke daerah tersebut itu kayak suasananya itu beda, kata si Mbak Dian. Mas ini enak banget, kata si Mbak Dian gitu. Oh oke. Mas Imannya sendiri tuh biasa aja ya. Mas Iman udah beberapa kali datang ke daerah-daerah tersebut seperti Jogja, Solo atau daerah yang lain kayak gitu udah biasa. Sementara Mbak Dian itu baru pertama kali, jadi lumayan atau lebih berkesan ya waktu itu. Nah di daerah tersebut di hari pertama itu mereka banyak menghabiskan waktu di hotel sana, belum tahu mau kemana. Setelah Mas Iman ngobrol sama beberapa orang yang ada di hotel tersebut, mereka pun dapat saran gitu, Mas mending kesini deh, ada beberapa daerah yang akan dikunjungi. Nah, waktu itu mereka, salah satu tempat yang dituju itu adalah tempat yang mungkin lumayan cukup terkenal ya. Itu sebuah pasar tradisional, namanya itu Pasar Kliwon gitu. Nah, mereka pun akhirnya ke sana buat belanja-belanja batik atau apa, ya iseng-iseng buat oleh-oleh nanti kalau misal pulang ke rumah gitu, di situ kan lumayan cukup murah-murah. Akhirnya sudah, mereka pun ke situ belanja-belanja, muter-muter ke sana kemari, dan waktu itu udah lumayan cukup sore, sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Muter-muter dapat lumayan cukup banyak. Mereka pun sempat berhenti makan bakso dulu, ngobrol-ngobrol di sana. Mas, baksonya enak, katanya baksonya itu beda. Ini tuh bakso beneran ini Mas, bakso Solo, kata si Mbak Dian. Mas Imannya, lah sama aja katanya, bakso ya begitu-gitu juga. Di Cirebon sana yang jualan bakso ya kalau nggak orang Malang, orang Cirebon, ya kalau enggak orang Solo atau orang Wonogiri. Kalau mau makan bakso yang beginian ya nyari, Mas tanya dulu, Mas sampean itu dari mana? Oh saya dari Solo. Ya sudah gitu, dibeli. Nanti rasanya sama, kata si Mas Iman ya. Cara berpikirnya mungkin praktis begitu ya. Enggak Mas, orang ada kan itu yang di rumah itu kan orang Solo Mas, yang suka jarang lewat, yang gerobaknya itu warna hijau katanya. Itu kan orang Solo Mas, aku beli bakso di situ rasanya beda dengan yang ini gitu. Ya wislah terserah kamu, kata si Mas Iman. Ya mungkin kamu karena lagi seneng aja di sini gitu. Kalau buat aku sih biasa aja. Yang jelas enak karena lapar, kata Mas Iman. Oh ya bisa udahlah gitu ya. Akhirnya udah obrolan pun jadi ngalor ngidul ke sana kemari. Selepas makan bakso tersebut, mereka pun berencana mau pulang dulu sambil ini ya, naruh barang belanjaan ini ya di hotel dulu biar nggak ribet bawa kemana-mana. Nanti malamnya mereka tuh mau jalan-jalan keliling-keliling kota. Nah, sore itu saat mereka habis membayar makan bakso tersebut, pulanglah dari dari pasar itu ya, keluar dari area sana menuju ke parkiran mobil. Saat ke sana, saat lagi menuju parkiran mobil, ada seorang nenek-nenek kurus. Kasihan lah berdiri di sana di depan mereka, di depan Mbak Dian sama Mas Iman, di kejauhan, deket mobilnya.
Itu siapa ya? Perasaannya Mbak Dian itu udah ndak enak. Waduh, siapa ya? Mau minta-minta atau gimana? Ada kepikiran kayak gitu. Jadi Mbak Dian pun sempat ngerogoh kantong, karena selain di dompet itu tadi ada kembalian di kantong ya, barangkali ya itu buat ngasih cukup lah, kata si Mbak Dian ya. Nah, akhirnya apa? Mendekatlah ke sana ke arah mobilnya, ya otomatis mendekat ke arah nenek tersebut, karena nenek itu berdirinya di dekat mobil di sana. Saat udah deket, si nenek itu pun mendekat dengan senyuman. Senyumnya tuh adem, nenek yang udah sepuh banget, nggak tahu usianya, mungkin udah di atas 80 tahun kali ya. Jadi emang udah keriput semua, cuman mukanya tuh dilihat itu enak. Ngomong sama Mbak Dian mendekat ke sana. "Dok," kata si Mbak Dian, "Ji Mbah," gitu kan. "Iya Mbah." "Dok, si Mbah mau jual kain," katanya. "Hah? Si Mbah mau jual kain?" "Iya ini." Jadi si Mbahnya itu bawa kain batik gitu ya, kain jarit. "Ini si Mbah mau jual ini." "Oh, mau jual ini Mbah. Berapa ya Mbah ya?" "Lah terserah aja," kata. "Terserah kamu," kata si Mbah tadi. "Duh, Mas, gimana ini Mas?" "Ya udah, kasih aja," kata si Mas Iman. Oh ya sudah, si Mbak Dian pun ngambil ini ya, ngambil sesuatu dari kantongnya. Pikirnya Mbak Dian, lah orang sepuh begini, kalaupun memang benar si Mbah ini niatnya itu mau minta-minta, misalkan ya, pura-pura berjualan, kalau misal aku kasih, ya ini nggak bikin dia kaya gitu kan. Paling uangnya ya buat makan dan yang lain-lain. Udahlah, tak kasih Mbah, ini tak kasih aja ya Mbah ya. Saya itu belanjaannya udah banyak, jadi ndak butuh kain Mbah, ini buat si Mbah aja." "Ndak mau," kata si Mbahnya, "ndak mau. Si Mbah itu ndak minta-minta. Si Mbah cuma mau jual kain ini, terserah mau dibayar berapa, tapi ya pokoknya terserah," kata si Mbah. Ya namanya kain batik, dan Mbak Dian itu melihat meskipun nggak terlalu ngerti corak kain batik, tapi ini sepertinya kain itu bagus, terlihat itu bagus. Dan gimana ya Mas ya? Ya sudah, Mbah, berapa Mbah? Mas Imannya pun nanya. "Terserah," katanya, "terserah. Mau 1.000, 2.000, 3.000. Masa begitu kan, masa kain jarit begitu dihargain 1.000, 2.000, ya ndak mungkin lah si Mbah bercanda. "Masa Mbah kayak gini 2.000 Mbah?" "Yo pokoknya terserah," kata si Mbah. Si Mbah cuma mau jualan. Mbak Dian pun bingung. Ya sudah Mbah. Jadi Mbak Dian prinsipnya itu, udahlah aku ngambil harga rata-rata orang jualan di dalam gitu ya. Kan harganya itu masing-masing gitu, dari ada yang berapa puluh ribu, 50.000, yang 100.000 kayak gitu pun ada, bahkan ada yang jutaan gitu kan. Mbak Dian, "Mbah, kalau tak beli 50.000 gimana Mbah?" "Ya ndak apa-apa, terserah," kata si Mbahnya. "Tapi ini anu ya, kamunya yang ikhlas," kata si Mbahnya. "Iya Mbah, ini ikhlas Mbah, saya ikhlas. Kalau ndak ikhlas ya ndak usah beli, ndak apa-apa," kata si Mbahnya. Ya Mbak Dian ini udah ndak enak, udah terlanjur nggak enak. Akhirnya ya sudah Mbah, ini saya beli ya Mbak ya, 50.000. Dan "Oh ya sudah, matur nuwun," kata si Mbahnya. "Tapi ini kemahalan, padahal kan si Mbah mintanya cuman 1.000, 2.000 gitu aja. Ini 50.000. Si Mbah ndak punya kembaliannya." "Mbah, ini buat si Mbah semua," kata si Mbak Dian. "Tapi kemahalan ini," kata si Mbahnya, "ini kemahalan. Aduh, gimana ya?" Malah si Mbahnya yang bingung, dikasih 50.000. "Aduh, Mbah, emang maunya berapa Mbah? 1.000, 2.000, 3.000, atau terserah, tapi jangan 50.000, kebanyakan." "Angel," kata si Mbak Dian, "ini gimana ya Mas Iman ya?" "Ya udah, terserah si Mbah aja." "Udah, ndak apa-apa. 2.000, kata si Mas Iman. "Mbah, 2.000 ndak apa-apa." "Oh, ndak apa-apa," katanya. "Ndak apa-apa, makasih. Ya 2.000 aja cukup." Si Mbak Dian pun diem gitu. Ngambil uangnya pun ragu. Ini aku lagi nipu orang atau aku lagi ditipu orang, pikirnya si Mbak Dian. Kalau ditipu orang ya ndak mungkin gitu kan, masa si Mbah kayak gini nipu. Udahlah, 2.000 gitu kan, "Mbah, tapi ini ndak apa-apa Mbah, 2.000. "Ya ndak apa-apa, memang harganya segitu cukup." Akhirnya apa, dikasih 2.000 itu. Ini ya, kain jarinya dikasih. "Matur nuwun ya Nduk ya, matur nuwun yo Mas yo," gitu. "Hati-hati di jalan.
Oh iya, nanti kalau udah isi dipakai ya kain jaritnya. Ngomong semacam itu, Mbak Dian pun terdiam sama Mas Iman. Sama-sama plirak-plirik gitu ya. Maksudnya apa? Tapi nggak dibahas di sana. Cuman akhirnya, oh ya sudah Mbak, terima kasih Mbak. Yo, hati-hati, pulang dulu. Ini barang bawaannya ditaruh di sana, terus habis itu jalan-jalan lagi. Itu ya, kalau sudah isi, nanti dipakai, kata si Mbaknya. Mbak Dian itu mengganggu banget loh. Kalimat itu pikirnya si Mbak Dian, ini maksudnya apa si Mbak itu? Tapi udah Mbak, makasih Mbak. Kami permisi dulu. Akhirnya sudah kan dibayar, Mbak Dian diem, Mas Iman pun diem. Diem di mobil sejenak, nggak lama. Mobil dinyalain, mau mundur, lihat spion dulu kan, kanan kiri. Si Mbahnya ndak ada. Kemana ya si Mbah? Ya mungkin udah pindah. Dia pun mundurin mobil sambil nyariin. Itu nenek-nenek itu kemana sih gitu. Kok ndak ada ya, pikirnya si Mbak Dian juga. Mas, si nenek tadi kemana ya Mas ya? Ndak tahu, ini Mas juga tadi ngeliatin dari spion kok ndak ada, kok cepet banget perginya. Ya sudahlah Mas lah. Udah yuk pulang, kata si Mbak Dian begitu. Akhirnya mereka pun pergi ke hotel sana. Begitu di hotel, mereka kan punya rencana mau keluar. Hari itu, rasanya itu sore hari, mungkin sekitar jam 5 itu udah di hotel. Rasanya itu capek banget, dan si Mas Iman itu mandi duluan. Aku tak mandi duluan, ya Mas aku mau tiduran dulu, kata si Mbak Dian. Iya. Mbak Dian itu ketiduran. Bukannya, jadi akhirnya malam itu tuh gagal, mereka tuh nggak jalan-jalan. Nah sore itu Mbak Dian belum mandi, ketiduran. Mas Iman pun sama, dia habis mandi rasanya tuh ya kayak gitu, kok aku ngerasa liar-liar begini ya, perut mana udah kenyang, makan bakso tadi, kalaupun mau makan malam nanti agak malam kali jam 8 atau jam 9. Akhirnya Mas Iman pun rebahan di situ, sama-sama tertidur dua-duanya. Nah di dalam tidurnya tersebut, Mbak Dian itu mimpi. Jadi, dia itu seolah-olah berada di tengah-tengah orang-orang banyak. Orang rame, cuman posisinya ini bukan di Cirebon atau di mana, tapi justru di daerah Bali sana. Bangunan-bangunannya itu Bali. Terus orang-orangnya itu juga pakai pakaiannya tradisionalnya itu tradisional Bali. Mbak Dian baru nyadar ternyata dia di mimpi itu tuh tokoh utamanya. Dia duduk di sana lagi dipakein kemben. Jadi kayak proses ini masukin kain gitu ya, set biar kembennya tuh ndak lepas, sama seorang ibu-ibu. Nah, di situ di depan itu ada seorang nenek-nenek yang berdiri, cuman dia tuh beda sendiri. Kalau yang lain orang-orang tuanya kan ya meskipun pakai kebaya, cuman kan kebaya Bali sama kebaya Jawa itu kan identik gitu ya, berbeda lah. Ini tahu nenek itu tuh beda sendiri, berdiri di sana itu ngeliatin si Mbak Dian lagi dipakain kembun sambil senyum-senyum. Nah di situ Mbak Dian itu baru nyadar ternyata tangannya itu di depan perut begini. Begitu ngeliat ke bawah, perut Mbak Dian itu besar. Loh, aku hamil, pikirnya si Mbak Dian. Loh, aku hamil. Ini aku lagi di mana ya? Aku nyari bapak ibuku ndak ada. Aku nyari sekitar orang-orang di samping pun aku ndak kenal, sampai akhirnya lewat Mas Iman di sana. Mas, aku lagi di mana Mas? Ndak apa-apa. Jawabannya Mas Iman itu cuman begitu, nggak nyambung. Loh, ndak apa-apa gimana? Mas Iman pun berlalu begitu aja. Dan proses tadi ini dilanjutkan setelah kemben dipakai. Ini ada beberapa ibu-ibu yang lain yang udah tua-tua, mungkin usia sekitar 50-60 tahunan. Ini mulai kayak ngadain acara siraman. Diguyur pakai air, biur pakai air kembang, wangi banget. Mbak Dian pun nanya, Bu, ini acara apa ya Bu ya? Si ibu itu nggak menjawab, tapi cuman senyum. Cuman senyum begitu, terus apa? Laki-laki katanya. Kok orang ditanya nggak pada nyambung? Aku nanya Mas Iman, kita lagi di mana? Kita lagi ngapain? Jawabannya nggak apa-apa. Si ibu itu ditanya, Bu, ini acara apa? Malah jawabannya ini laki-laki. Anakku laki-laki atau gimana? Terus sudah. Setelah di acara siraman itu tadi, si ibu-ibu pun, si Mbak Dian disuruh bangun. Dia bangun, dibawa ke suatu tempat di sana.
Yang jelas lewatnya tuh kayak semacam lorong-lorong. Masih di daerah Bali situ pokoknya. Identik bangunannya tuh semacam itu. Ngelewatin lorong-lorong dan akhirnya tibalah di sebuah ruangan. Nah, saat tiba di sebuah ruangan tadi, Mbak Dian itu disuruh tidur di sana. Saat disuruh tidur, nurut aja kan, tidur di bukannya pakai kasur, tapi kayak cuman pakai tikar gitu, tikar pandan semacam itu, tidur di sana. Mas Iman itu datang masuk. Mas, pintu pun ditutup grep gitu. Nah, begitu Mas Iman masuk, Mbak Dian itu terbangun. Mas Iman juga sama-sama terbangun. Pas nengok begini, sama-sama terbangun. Lihat-lihatan gitu kan, Mbak Dian diem lagi begitu. Coba mengingat-ingat mimpinya. Terus nengok lagi ke Mas Iman. Mas Iman juga bangun sepertinya kayak lagi orang mikir. Mas, kamu lagi mikirin apa Mas katanya? Aku itu tadi mimpi, kata si Mas Iman. Kamu mimpi apa? Kata si Mbak Dian kan. Aku ngelihat kamu. Lihat aku apa Mas? Kamu lagi dimandiin. Nah di situ Mbak Dian itu langsung bangun. Begitu Bang, Mas, sebentar. Kamu cerita mimpinya gimana? Mimpinya gimana? Ya dijelaskan di sana, Mas Iman itu berada di suatu tempat kayak di daerah Bali dan itu plek-jiplek gitu mimpinya. Cuman kalau Mas Iman dari point of view-nya Mas Iman, kalau Mbak Dian ya dari sudut pandangnya sendiri kayak gitu. Aku itu ngeliat kamu lagi dimandiin, terus kamu kayak ngajak ngomong gitu kan, cuman suara kamu itu nggak jelas gitu ya, nggak tahu. Mbak Dian pun mikir, aku itu waktu itu nanya, Mas, kita itu lagi di mana, kita tuh lagi ngapain, kamu malah jawabnya nggak apa-apa kayak gitu. Masa jawab begitu? Iya, kamu itu jawabnya begitu, terus apa terakhir gimana? Terakhir aku ngelihat kamu di sebuah kamar ya. Mas, itu sama persis, aku lagi tiduran di atas stiker gitu, aku dibawa ke kamar itu. Loh, kok bisa kayak gitu ya? Kok mimpi kita itu sama? Mas, sebentar, kain tadi mana ya Mas? Dicariin kan, kain yang dari nenek-nenek tersebut, itu adalah kain yang sama persis. Mbak Dian itu ingat saat dia nengok ke bawah, megang perutnya, motifnya itu sama. Mas, ini kain sama persis Mas dengan ada yang dimimpi. Iya juga ya gitu. Si Mas Iman sendiri sepintas-pintas itu ingat. Dan aku itu ngelihat Mas, nenek gitu. Si nenek itu yang jualan kain jarit, aku ngelihat, kata Mbak Dian. Mas Iman pun, menurut kamu gimana? Aku nggak tahu Mas, gitu. Aku nggak tahu. Terus kita mesti gimana? Aku juga nggak tahu Mas, aku juga nggak tahu. Ya sudah, gini aja. Aku ngerasa, kata si Mas Iman, aku ngerasa ada sesuatu yang nggak beres di sini. Takutnya, tapi kainnya itu masih ada ya, kata si Mas Iman. Iya Mas, itu masih ada. Ya udah gini aja. Ini kan kain dibeli cuma 2.000, kata si Mas itu, kata Mas Iman. Kita nanti pergi, kita nanti pulang, udah tinggalin aja di sini, gak usah dibawa. Iya Mas, Mbak Dian pun setuju dengan hal tersebut dan akhirnya malam itu mereka bangun sekitar jam 9, lapar gitu kan. Begitu lapar, ya sudah kita turun yuk ke bawah. Cek restoran itu udah last order, jadi nggak bisa gitu intinya. Akhirnya mereka pun memutuskan keluar jalan-jalan di sana. Makanlah di pinggir jalan tersebut. Saat lagi makan, si Mbak Dian itu entah kenapa tiba-tiba kayak melamun atau gimana. Ini ngeliat ke arah perutnya, kaget karena perutnya apa? Perutnya tuh gede kayak orang hamil 7-8 bulan, kata si Mbak Dian. Mas, kok aku hamil Mas, kok aku hamil? Itu lagi berada di tempat makan, ya orang-orang jadi pada nengok gitu kan. Jadi pada nengok, nah begitu Mbak Dian bangun, perutnya tuh kempes lagi gitu. Sampai yang jualan itu nanya, Mbak kenapa Mbak? Maaf saya tuh tadi ngelamun Mas. Aduh, kenapa Mbak, ngelamun apa Mbak? Ngelamun hamil atau gimana, kata si emasnya. Iya Mas, saya tuh ngelamun hamil. Ya Mas Iman juga, maaf ya Mas ya. Ya lagi banyak pikiran, kata si Mas Iman. Akhirnya dilanjut makan di situ, cuman Mbak Dian udah terlanjur malu. Akhirnya cepet-cepet buruan makan selesai, kita pulang Mas, kita pulang. Akhirnya mereka pun pulang. Begitu mereka pulang, liburan mereka di Solo itu udah nggak senyaman sebelumnya. Banyak pikiran si Mbak Dian, kepikiran apa sih yang terjadi sebenarnya gitu ya. Mas, apa aku hamil sekarang lagi ya Mas ya? Aku kan belum tahu. Ya nggak tahu, kata si Mas Iman.
nanti deh aku cek katanya. Kalau mau dicek sekarang aja, nanti aja Mas kalau udah balik ke Cirebon katanya. Semoga ya Mas ya, semoga amin, amin kata si Mas Iman. Akhirnya sudah, singkat cerita, mereka pun udah menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 2 hari di sana. Mereka pun memutuskan untuk balik ke Cirebon sana. Sesuai dengan apa yang dibilang oleh Mas Iman, nanti kalau kita balik ke Cirebon, ini kain ditinggal aja, ndak usah dibawa, dan kain itu pun sengaja ditinggalkan. Dan memang dikasih tulisan gitu ya, ditinggal gitu, sengaja ditinggalkan. Jadi nggak dihubungi sama pihak hotel atau apa gitu ya, kan takutnya masuk daftar barang hilang atau ketinggalan biasanya dihubungi. Jadi sudah, ini biarkan aja di situ. Jadi nggak perlu dihubung-hubungi lagi si Mbak Dian. Keluar dari sana, pulanglah ke Cirebon sana. Begitu pulang, beberapa hari kemudian, Mbak Dian pun memutuskan untuk aku mau ngetes gitu ya. Dan ternyata bener, Mbak Dian itu hamil. Mas, aku hamil Mas katanya. Ya alhamdulillah kata si Mas Iman, alhamdulillah ya sudah dirawat baik-baik. Itu nggak kepikiran lagi, sempat awal-awal baru pulang ke Cirebon ya sempat kepikiran kejadian-kejadian aneh yang dialami di Solo tersebut. Diceritakan ke orang tuanya, orang tua pun cuman bilang, ya wis semoga yang terbaik, tetap hati-hati, jangan lupa berdoa, katanya begitu. Iya, sampai kurang lebih sekitar 2 minggu kemudian, Mbak Dian itu baru ngeh. Saat dia lagi bongkar-bongkar lemari, mau ngerapiin baju karena dia itu ada niatan, aku mau beli pakaian bayi, nanti mau sementara tak tempatin di sini. Jadi baju-bajunya Mbak Dian untuk sementara yang nggak kepake-kepake itu mau digeser-geser. Nah di situ kaget bukan main, Mbak Dian itu nemu kain jarit yang dibeli sama nenek-nenek yang udah ditinggalin di hotel di sana. Ada di lemarinya Mbak Dian. Langsung si Mas Iman ditelepon, Mas Iman waktu itu lagi main ke tempat temennya, ini malam gitu ya. Mas pulang Mas, cepet pulang gitu. Akhirnya Mas Iman kan buru-buru, kenapa kamu, kenapa? Mas, ini. Loh, Mas Iman juga kaget. Loh kok bisa di sini? Aku juga nggak tahu Mas, tapi kamu beneran kan ninggalin? Mas, aku ninggalin, kan kamu yang nulis gitu, yang ngasih tulisan, ini ditinggalin, nggak usah sengaja ditinggalkan gitu. Kamu kan yang nulis begitu Mas. Iya juga sih, tapi kamu nggak ngambil lagi? Enggak lah Mas, ngapain juga? Lah terus kenapa ini ada di sini? Aku nggak tahu Mas, aku nggak tahu. Dan akhirnya waktu pun berjalan, kehamilan dari Mbak Dian itu semakin besar. Dicek ke dokter sana, ini tuh awal-awal normal, tapi pas kesananya itu mulai posisinya tuh sungsang. Si bayi tersebut dan dokter menyarankan untuk melakukan gerakan-gerakan begini supaya bayinya itu bisa muter dengan sendirinya gitu ya. Diterapilah kata si dokternya, dan akhirnya sudah dilakukan sama Mbak Dian, tapi hasilnya itu nihil. Mbak Dian pun bingung, aduh kalau misal sungsang begini aku ndak mau dipakai bedah, aku ndak mau, aku tuh maunya normal, kata si Mbak Dian. Pokoknya aku mau normal. Cuman ya kondisinya semacam itu bayinya. Gimana? Itu kan repot, ndak bisa gitu, itu bahaya. Nah, saat dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi yang kebingungan, Mbak Dian itu tidur dan dia bermimpi. Mimpinya itu masih di tempat yang sama dulu, di tempat Bali itu loh. Di situ posisi habis dimandikan, jadi Mbak Dian itu basah semua, ada Mas Iman di sana. Nah, di depannya depannya Mas Iman itu ada nenek-nenek penjual jarit. Kali ini si nenek itu mendekat. Dok, dipakai ini kainnya, katanya begitu, dipakai biar nanti lahirannya itu mudah, kata si nenek. Mbak Dian mimpi semacam itu, dia pun bangun, langsung bangunin si Mas Iman. Mas, aku mimpi lagi Mas. Kamu mimpi apa, Dik? Aku mimpi ketemu sama si nenek itu. Mas Iman pun ya kaget juga ya. Loh, kok bisa? Mas, si nenek itu bilang, katanya kainnya disuruh dipakai Mas, biar posisinya itu, biar lahirannya itu gampang, katanya begitu. Mas Iman pun ya memang bingung juga, Mbak Dian juga bingung, ini tuh gimana ya nantinya. Di satu sisi orang yang hamil pengennya lahirnya normal, tapi di satu sisi sepertinya tidak memungkinkan dari
sisi kesehatan gitu kan. Ini gimana ya, ini gimana ya. Akhirnya Mas Iman pun, ya sudah deh, dicoba aja, kainnya itu dipakai gitu ya. Akhirnya apa? Malam itu juga Mbak Dian langsung bangun nyari kain tersebut. Masih ada di sana, masih diplastikin juga, masih ada stikernya gitu. Ini emang bener-bener kain jarit yang baru. Akhirnya dibukalah sama Mbak Dian. Beng, begitu dibuka Mbak Dian itu baru nyadar ternyata kain tersebut itu baunya itu wangi. Nggak tahu bau wangi apa. Cuman itu tuh enak banget. Memang ada melatinya sedikit gitu ya. Tapi ada aroma yang lain itu bikin seger. Mas, masih wangi banget ya. Mas Iman juga ikut merasakan hal tersebut ya. Akhirnya Mbak Dian pun, ini gimana ya Mas, udah coba pakai aja. Pakai kayak pakai kemben gitu. Akhirnya dipakailah sama Mbak Dian kain tersebut. Grek. Begitu dipakai, entah kenapa rasanya tuh adem, enak. Bahkan apa? Mbak Dian yang hamil dengan perut yang besar, yang berat itu, tiba-tiba tuh rasa-rasanya kayak orang yang nggak hamil. Itu enteng aja, cuman perutnya tuh masih melendung gitu ya. Mas, ini dipakai enak banget, Mas, ini enteng banget, kata si itu. Ya sudah, kamu pakai aja. Dan akhirnya dipakai terus. Udahlah, aku tidur pakai ini aja, Mas. Ya sudah, kata si Mas Iman ya. Mbak Dian pun tidur memakai kain jarit itu, dan ada sesuatu yang bergerak di sana. Bener-bener Mbak Dian udah mau tidur begini, tapi ini perut kok berenjel begitu ya. Ini kenapa sih? Dedek bayinya tuh kenapa? Mbak Dian pun megangin begini. Loh, ini kok muter? Mas Iman, pegangin ini Mas, pegangin Mas. Dipegang sama Mas Iman. Mereka itu sama-sama merasakan kalau bayi tersebut itu benar-benar muter dengan sendirinya di dalam perut. Mungkin dalam durasi kurang lebih sekitar 15 detik ya, 15 menit. Ini proses perputarannya, cuman nggak dijelaskan gitu apakah salto atau jempalitan, itu nggak tahu. Tapi posisi bayi itu tuh muter, Mas, ini muter, Mas, ini muter, Mas, ini muter. Kamu sakit enggak? Kata si itu. Enggak, aku nggak sakit sama sekali. Aku kayak apa ya? Ya rasanya cuman begini, gerenjel-gerenjel begitu doang, Mas. Ya sudahlah, semoga nggak apa-apa gitu. Sama-sama resah, sama-sama takut. Tapi memang Mbak Dian itu nggak mengeluh sakit sedikit pun. Dan sudah, setelah dipakai itu, malam itu pun tidur gitu ya. Dan penasaran, aku besok pengen periksa lagi apa sih yang terjadi gitu. Dan keesokan paginya, udah kain jaritnya pun dilepas, Mbak Dian pun periksa ke dokter. Nah, saat periksa ke dokter, posisinya itu udah bener, posisinya itu udah baik. Sudah seneng banget Mbak Dian, Mas, posisinya udah baik, begini-begini, dan udah siap melahirkan. Nah, sudah tinggal menunggu momen melahirkan itu doang. Ya Mbak Dian banyak-banyak istirahat ya, dia tuh udah cuti dari kerja juga, udah sekitar 1 minggu. Cuman fokus ke kehamilannya tersebut. Nah, menjelang hari H-1, Mbak Dian itu mimpi lagi. Jadi kain jarit tersebut itu sekarang kayak menjadi satu kain yang dipakai itu nyaman banget. Kalau malam itu sering sengaja kadang ya, misal agak sedikit melilit, itu dipakai sama Mbak Dian. Nanti lumayan cukup enak, lumayan cukup longgar, intinya kayak gitu. Dan pada suatu malam terakhir, jadi Mbak Dian itu melahirkan itu siang. Malam harinya itu mimpi ketemu sama Simbah lagi, dan kali ini ketemunya tuh di parkiran yang dulu di dekat Pasar Kliwon sana. Itu si nenek ya berdiri di situ di pinggiran mobil di sana, dan Mbak Dian mendekat itu kayak mengulangi kejadian sebelumnya. Cuman kalimat yang dibilang sama neneknya itu beda. Dok, nanti kalau kamu misal mau melahirkan terus sakit, kamu pakai ini aja ya, biar melahirkannya itu ndak sakit. Oh iya Mbah. Mbak Diannya pun cuma nerima begitu doang. Dan tahu-tahu di dalam mimpi itu tadi, Mbak Dian itu udah pakai kemben tersebut. Dan akhirnya Mbak Dian pun terbangun, cerita sama Mas Iman begini. Dan pagi harinya betul, perut itu melilit. Percaya ndak percaya, kata si Mbak Dian, kalau pakai kain ini memang bisa nggak sakit ya. Akhirnya dipakailah sama Mbak Dian kain tersebut, dibawa ke rumah sakit sana. Bukan rumah sakit, tapi dokter ya, klinik seorang dokter gitu yang khusus persalinan gitu, klinik bersalin. Dibawa ke sana,
perut makin itu tadi, makin melilit, udah mendekati, dan itu udah mulai sakit banget. Mas ambilin kain itu. Akhirnya kain itu pun diambil, diselimutin di bagian perutnya Mbak Dian. Dan percaya ndak percaya kata Mbak Dian, aku pun bingung. Perut itu langsung adem rasanya, dan aku itu kayak seolah-olah kayak obat bius kayak gitu loh, nggak bisa merasakan apapun, kerasa cuman gerenjel gitu doang, nggak ada rasa sakit sedikit pun. Itu aneh kata Mbak Dian. Sampai Mas, aku nggak ngerasain sakit apa-apa, sampai dokternya, Bu, ayo Bu, dorong begitu ya, sama ini ya asistennya gitu, sama susternya, ayo Bu, tarik nafas, dan yang Mbak Dian itu biasa aja. Gini dok gitu kan, iya betul, sampai dokternya itu juga bingung. Mbak, emang udah sakit ya Mbak? Enggak dok, aku nggak merasakan sakit apapun, dan bayi itu pun lahir laki-laki ya. Dokternya tuh nggak mau ngasih tahu ini jenis kelaminnya apa, sama aja kata si dokter. Itu kayak gitu, memang nggak dikasih tahu. Dan bener aja yang keluar itu adalah bayi laki-laki. Ceprot keluar, ternangis, sehat gitu ya. Alhamdulillah sehat, dan Mbak Dian itu nggak merasakan sakit apapun. Bener-bener nggak sakit. Mbak Dian pun bingung ya. Nah begitu itu udah selesai semuanya kan, udah. Dan kata Mbak Dian, darah yang keluar itu sedikit, nggak banyak. Bener-bener aneh lah proses melahirkan tersebut. Akhirnya sudah, dalam kurun waktu yang cukup singkat, Mbak Dian pun akhirnya pulang ke rumah. Kain tersebut kan terkena percikan darah ya. Setelah itu dicuci, dijemurlah di belakang rumah di sana. Ya kayak jemur kain pada umumnya. Mbak Dian pun masih terkagum-kagum dengan hal tersebut. Mas, beneran Mas, aku nggak ngerasa sakit sama sekali Mas. Ya, Mas Iman mikirnya mungkin itu sugesti kali ya. Sebenarnya kamu merasakan sakit, cuman karena sugestinya kuat, jadi kamu seolah-olah kayak terhipnotis. Kamu itu nggak merasakan sakit apapun. Pikirnya Mas Iman. Mas Iman itu selalu cara berpikirnya tuh begitu, nggak langsung ke mistis. Kalau Mbak Dian itu langsungnya ke mistis, ke klinik kayak gitu. Mas, aku sih nggak tahu, pokoknya aku percaya dengan apa yang dibilang sama si nenek itu. Alhamdulillah Mas, ini tuh membantu banget. Dan karena kotor, kena bercak darah, akhirnya dicuci, ditaruh di belakang sana. Nah sore hari, Mbak Dian itu kan nggak boleh gitu ya. Kamu sore-sore nggak boleh ke belakang rumah karena jemuran itu di belakang rumah. Kamu baru melahirkan dan sebagainya, sama keluarganya itu nggak boleh. Akhirnya kan yang ngambilin Mas Iman. Mas Iman ke belakang sana itu nyariin, Dek, itu kainnya udah diambil atau belum? Belum Mas, masih di belakang. Kok nggak ada ya, kata si Mas Iman. Hah, nggak ada gimana Mas? Beneran nggak ada, kata si Mas Iman. Kainnya itu nggak ada. Mbak Dian kan nggak boleh ke belakang gitu. Nah, ini si orang tuanya, karena sementara waktu saat habis melahirkan, Mbak Dian itu tinggal di rumah orang tuanya di sana, supaya ada yang ngajarin ini mandiin bayi gimana dan sebagainya, ngurus anak bayi yang baru lahir itu seperti apa. Mbak Dian kan ilmunya belum banyak. Akhirnya kayak gitu tinggal di rumah mertuanya. Mertuanya pun sempat bertanya, kenapa? Itu Pak lagi nyariin kain hilang Pak. Orang tuanya Mbak Dian pun tidak tahu kain itu di mana, dicariin gitu ya. Ditanya-tanya orang serumah, itu nggak ada satupun yang mengaku melihat atau apapun itu. Dan intinya hari itu tuh kain tersebut hilang. Mbak Dian itu nyayangin Mas, padahal kalau masih ada nanti anak kedua, aku ngelahirin 10 aja nggak apa-apa Mas, kata si Mbak Dian. Nggak sakit soalnya, katanya begitu. Tapi kok sekarang malah hilang kayak gitu ya. Dan dipikirin gitu sama Mbak Dian, kain itu sebenarnya kemana ya, kemana. 3 hari kemudian Mbak Dian itu mimpi lagi. Dan kali ini mimpi itu di dalam rumahnya sendiri, di rumah orang tuanya itu. Mbak Dian jalan ke arah belakang sana karena mungkin masih kepikiran sama yang namanya jemuran kain itu ya. Dicek ke belakang, rencananya Mbak Dian, nanti tak ambillah, nanti siapa tahu ada yang ngambil, takutnya hilang. Dia pun buru-buru ke belakang rumah tersebut, dan di sana Mbak Dian itu melihat nenek-nenek yang ada di Solo. Yang ada di Solo tadi, dia itu lagi ngambil kain itu. Loh Mbah, kok sampai sini Mbah, katanya. Iya sih Mbah, itu cuman mau ngambil ini kainnya. Kainnya tak ambil lagi ya, kata si itu. Emang kenapa Mbah? Kenapa nggak buat saya aja? Loh ini kain ini punya aku, kata si Mbahnya. Kain ini punya aku, kamu kan udah punya anak sekarang, kamu sudah melahirkan, jadi kamu udah nggak butuh lagi kain ini. Loh kok gitu Mbah?
Buat saya aja Mbah, kata si Mbak Dian itu ngomong seperti itu. Tapi si Mbahnya, jangan, ini tak ambil. Si Mbah mending ngambil kain ini daripada ngambil anakmu. Katanya, udah begitu ngambil anakmu, oh kok kayak gitu Mbah? Ya seperti itu, kamu pilih mana? Kamu pilih kain ini atau kamu pilih anakmu? Aku pilih anakku Mbah, kata si Mbak Dian. Untung dalam mimpi itu masih berpikir waras, kata Mbak Dian. Aku bilang aku milih anakku, dan ya sudah. Dari situ pun Mbak Dian jadi mencerna, mengira-ngira gitu. Ternyata yang terjadi itu seperti itu. Ya memang di satu sisi ada hal baiknya. Proses itu tadi, walaupun sebenarnya yang terjadi mungkin secara medis itu bisa dijelaskan, tapi Mbak Dian itu melihatnya dari sisi kliniknya ya. Ya, aku diuntungkan karena aku melahirkan itu tidak merasakan sakit apapun, tapi di satu sisi lagi ternyata seperti itu, ada konsekuensinya. Ya sudah, tidak apa-apa, aku hilang kain itu pun tidak masalah. Dan akhirnya sudah, cerita ke Mas Iman, cerita ke keluarganya dan sebagainya, semua itu cenderung memandang dari sudut klinik. Mas Iman pun akhirnya terbawa ke arah sana. Ya wislah, kalau memang seperti itu terjadi, ya mungkin memang kain itu milik si nenek tadi. Ya, padahal kita udah beli ya, meskipun beli dengan harga yang nggak layak. Oh, ternyata memang mau diambil lagi. Kayak cuma nyewain doang, kata si Mas Iman. Iya ya Mas, ya jatuhnya tuh kita kayak nyewa doang ya Mas ya. Iya, tapi udahlah, nggak apa-apa, kata. Yang penting kamu lahir selamat, anak kita selamat. Alhamdulillah, bertahun-tahun ngerawat anak tersebut itu tidak terjadi apa-apa. Dan Mbak Dian berniat punya anak lagi. Hamil lagi, cuman melahirkan yang kedua ini tetap normal maunya Mbak Dian. Dan kandungannya juga alhamdulillah normal. Disitulah Mbak Dian di kelahiran kedua itu baru merasakan yang namanya sakitnya melahirkan. Itu sakit banget, bener-bener sakit, kata si Mbak Dian. Dan aku nggak kebayang, dulu lahiran pertama harusnya itu lebih sakit gitu ya. Mungkin kalau misal aku pertama kali ngerasain lahiran yang pertama, itu kemungkinan jauh lebih sakit. Ini yang kedua, sakitnya aja begini. Apalagi yang pertama, rasanya tuh kayak apa gitu. Dan ya, alhamdulillah itu tadi. Semuanya berjalan lancar. Tapi itulah, sesuatu yang masih untuk Mbak Dian sama Mas Iman itu masih menjadi misteri. Siapa sih sosok nenek tersebut dan tujuan sebenarnya itu apa? Hal itu belum terjawab sampai sekarang, dan ya nggak ngerti, itu kayak cuman sesuatu yang lewat begitu aja dalam kehidupannya Mbak Dian, yang Mbak Dian sendiri nggak ngerti alasannya itu apa. Yang jelas ya aku ada untungnya begitu ya, tapi di satu sisi kok aku agak serem ya, soalnya terakhiran itu nawarin mau kain atau mau anak gitu. Itulah cerita dari Mbak Dian di Cirebon sana. Terima kasih banyak Mbak Dian atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Riam Biru ini. Baik, terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.